Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nurul Khairat Mandiri, NIM 19211012 dari kelas PGMIA semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang materi meyakini kebesaran Allah melalui kalimat thayyibah, Allahu Akbar dan Alhamdulillah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak MISD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Elvira Nurul Khairat Mandiri. Kakak di sini adalah guru akidah akhlak yang akan mengajarkan tentang meyakini kebesaran Allah melalui kalimat thayyibah, Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Apa adik-adik tahu apa itu kalimat thayyibah? Tidak. Baiklah, di sini kakak akan memaparkan tentang kalimat thayyibah. Adapun kalimat thayyibah ini secara sederhana memiliki arti atau makna kalimat yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti kita sebagai seorang muslim yang baik dapat kita tunjukkan secara lisan, karena dengan ini mengisyaratkan bahwa seseorang selalu mengingat Allah dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam kesehariannya, seperti kita melakukan sesuatu, ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari mengucap kalimat thayyibah ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa selalu mengingat akan kebesarannya. Oleh sebab itu, umat Islam perlu mengetahui apa saja kalimat thayyibah ini dan kapan waktu yang baik dalam mengucapkannya, terutama kalimat thayyibah Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk pada penjelasan tentang makna dari kalimat thayyibah Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Apakah adik-adik tahu kalimat thayyibah, arti dari kalimat thayyibah Allahu Akbar? Iya, tahu Kak. Apa artinya adik Fani? Allah Maha Besar. Ya, betul sekali. Lebih tepatnya, kalimat thayyibah Allahu Akbar atau sering kita dengar dengan sebutan takbir yang memiliki arti Allah Maha Besar. Adapun makna takbir adalah zat yang paling besar dan berkuasa dan tidak ada satupun yang agung daripadanya. Dan selanjutnya yaitu kalimat thayyibah Alhamdulillah. Apakah adik-adik tahu apa arti dari kalimat thayyibah Alhamdulillah? Tahu Kak? Apa adik Ribi? Segala puji bagi Allah. Ya, betul sekali. Kalimat thayyibah Alhamdulillah atau tahmid yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Kalimat ini pun diucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diterima. Adapun penggunaan kalimat Allahu Akbar atau takbir ini umumnya diucapkan oleh umat Islam saat berada dalam berbagai macam situasi. Misalnya ketika mereka merasa sangat senang, mengungkapkan persetujuan, mencegah seseorang muslim menjadi sombong dengan cara mengingatkannya bahwa Allah lah adalah sumber kesuksesan mereka, seruan saat perang ataupun saat mereka dalam masa stres yang ekstrim. Adapun secara umum, kalimat takbir ini diucapkan dalam keadaan sholat. Frasa ini diucapkan baik selama sholat fardu maupun sholat sunnah. Frasa ini juga digunakan dalam azan dan iqamah. Selanjutnya yang kedua, mengiringi kelahiran dan kematian. Kalimat ini diucapkan setelah kelahiran seorang bayi sebagai bentuk ucapan memuji Allah. Frasa ini juga merupakan bagian dari tradisi saat pemakaman dan penguburan secara Islam. Selanjutnya ketiga, selama hari raya Id dan Haji. Selama hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, umat muslim senantiasa melafalkan takbir. Pada hari-hari sebelum Idul Adha, umat muslimnya juga mengucapkan frasa ini, khususnya saat hari Arafah. Dan yang terakhir, selama penyembelihan hewan. Kalimat ini baiknya pengucapan Bismillah Allahu Akbar pada saat melakukan zabiha.
Selanjutnya yaitu penggunaan kalimat alhamdulillah atau tahmid. Baiknya setelah menjelaskan berbagai keistimewaan kalimat tahmid ini, tiba saatnya kita mempelajari kapan saja kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat mulia ini, atau dengan kata lain momen-momen pengucapan alhamdulillah. Sebenarnya setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah kapan saja, sebab di seluruh waktunya pasti ia berada dalam curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa nikmat duniawi maupun ukhrawi. Baik itu berupa kebaikan yang didapatkan atau mara bahaya yang terhindarkan. Adapun alasan lain mengapa kita perlu untuk senantiasa memuji Allah adalah sebab Dia adalah zat yang pantas untuk selalu dipuji, dikarenakan kesempurnaan sifat-sifat dan nama-namanya masing-masing dari nama dan sifatnya mendorong kita untuk memujinya. Namun ada beberapa kondisi yang mendapatkan penekanan khusus dari agama agar seorang hamba mengucapkan kalimat tahmid saat itu. Di antaranya yaitu yang pertama, setelah selesai makan dan minum. Hal ini berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 172. Juga sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah akan meridai hamba-hambanya manakala selesai makan atau minum ia memujinya. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Adapun redaksi yang lain, kata hamdalah ini atau pujian pada Allah setelah selesai makan ada beberapa macam, antara lain yaitu pada kalimat alhamdulillah hamda qasiran tayyiban mubarakah fihi ghaira mukhafiyin wala muwaddain wala mustaghna anu rabbuna, yang artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi, pujian yang tidak tertolak, tidak ditinggalkan dan tidak dibuang atau bahkan dibutuhkan. Dialah Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu ketika sholat, terutama saat i'tidal atau berdiri setelah ruku sebelum sujud. Adik-adik tahu kan? Banyak redaksi hamdalah untuk momen ini. Di antaranya yang pertama yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah fihi, yaitu hadis yang diturunkan Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu anhu. Suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat mengangkat kepalanya setelah ruku, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar siapa yang memujinya. Seorang makmum menimpahi Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah fihi, yang artinya Rabb kami milikmulah segala puji yang banyak, baik dan diberkahi. Selesai sholat beliau bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Lalu laki-laki tadi menjawab, saya. Beliau menjelaskan, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba siapakah yang menulisnya pertama kali. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga yaitu setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang bertasbih kepada Allah selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali dan berjumlah 99 kali, lalu menutupnya di hitungan ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa la yumitu wa la kulli syai'in qadir. Niscaya doa-doanya akan
dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya ada dua amalan yang jika senantiasa dijaga seorang muslim niscaya ia akan masuk surga. Keduanya mudah, namun yang mengamalkannya sedikit. Amalan yang pertama yaitu bertasbih setiap selesai sholat 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Semuanya berjumlah 150 di lisan, namun tertulis 1.500 pahala di timbangan. Amalan yang kedua yaitu bertakbir sebelum tidur selama 34 kali, bertahmid 33 kali, serta bertasbih 33 kali. Semuanya berjumlah 100 di lisan, namun tertulis 1.000 pahala di timbangan. Lalu aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitungnya dengan tangannya. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, jika kedua amalan tersebut ringan, mengapa yang mengamalkannya sedikit?" Lalu ia menjawab, "Sebab setan mendatangi salah satu kalian sebelum tidur dan membuatnya mengantuk sebelum membaca zikir tersebut, dan juga mendatanginya saat sholat lalu mengingatkannya dengan berbagai urusan sebelum ia sempat untuk mengucapkan zikir tersebut." Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi. Selanjutnya yang keempat, di awal khutbah. Dalam hadis yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami khutbah al-hajj atau pembuka urusan dengan mengucapkan alhamdulillah nas'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzubihi min syururi anfusina wa yahdillahu wa la mudhilala wa ma yudhi fala hadiyala wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yang artinya segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan, ampunan dan perlindungan kepadanya dari kejahatan diri kami. Barang siapa yang dikaruniai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa disesatkannya, niscaya tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yaitu yang kelima, di saat mendapat kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya, baik itu berkenaan dengan diri sendiri maupun orang lain. Dari momen ini diantaranya dalil hadisnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat malam, yang artinya saat malam kejadian Isra di Elia atau Palestina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan dua buah mangkuk. Pertama berisi khamar dan yang kedua berisi susu. Beliau pun melihat keduanya lalu mengambil mangkok yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk kepada fitrah. Andaikan engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya pada keadaan ketika memakai pakaian baru. Adapun ada salah satu hadis dari Sa'id al-Khudri yang artinya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian baru, beliau menyebutkan entah itu baju atau sorban, lalu membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairihi ma suni'ala wa a'udzubika min syarihi wa syarima suni'ala, yang artinya ya Allah, kepunyaanmu lah segala pujian
Engkau yang telah memberiku pakaian ini, aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan tujuan pembuatnya, serta aku memohon perlindungan padamu dari keburukannya dan keburukan tujuan pembuatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi. Selanjutnya ketika kita bersin. Bersin merupakan salah satu nikmat besar Allah atas para hambanya. Dengan bersin, seorang hamba bisa mengeluarkan sesuatu dalam hidungnya yang jika dibiarkan bisa berbahaya bagi tubuh kita. Karena itulah ketika bersin, seorang hamba diperintahkan untuk memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah dalam sabdanya Nabi SAW, yang artinya jika salah satu kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Temannya hendak mengatakan yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu. Jika temannya membalas demikian, hendaknya ia mengucapkan yahdikumullah wa yushilu balakum, yang artinya semoga Allah mengaruniakan kepadamu petunjuk yang memperbaiki dirimu dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun apabila seseorang bersin lebih dari 3 kali, maka tidak perlu lagi mengucapkan yarhamukumullah. Namun doakan untuknya kesembuhan, karena itu bertanda ia sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerangkan, doakan saudaramu yang saat bersin 3 kali, tetapi bila lebih maka itu adalah sakit. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Adapun jika seorang yang bersin tidak mengucap alhamdulillah, maka ia tidak berhak untuk didoakan yarhamukumullah, sebagaimana dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, jika salah satu di antara kalian bersin lalu ia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan ia yarhamukumullah. Namun bila tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan doakan yarhamukumullah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Burdah radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, ketika melihat orang lain mendapatkan cobaan baik dalam hal duniawi maupun agama. Cobaan duniawi yaitu contohnya seperti cacat, buta, tuli, dan semisalnya. Adapun cobaan agama itu contohnya tenggelam dalam kemaksiatan, bid'ah, dan semisalnya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang melihat orang mendapatkan cobaan lalu ia mengucapkan alhamdulillahillazi afani mimma b'talaka bihi wa fadhalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari cobaan yang menimpamu serta memuliakanku dibanding banyaknya makhluknya. Niscaya ia tidak akan diuji dengan cobaan tersebut. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Nah, adik-adik, itulah tadi yang bisa kakak jelaskan tentang meyakini kebesaran Allah melalui kalimat thayyibah Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Baik apa makna dari kalimat thayyibah, apa makna atau arti dari Allahu Akbar atau takbir, dan Alhamdulillah atau tahmid itu sendiri, serta kapan baiknya diucapkan kedua kalimat tersebut. Jadi sampai di sini adik-adik paham kan? Ya. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kan sekarang masih dalam keadaan COVID-19. Jadi semoga adik-adik selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yang selalu mencuci tangan, baru memakai masker.
masker dan menjaga jarak. Tapi kali ini kayaknya enggak ya. Jadi semoga kita selalu dalam lindungannya. Lebih dan kurangnya materi yang kakak bawa hari ini, kak mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung ataupun bagaimana itu, kak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.